Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gua. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita kembali lagi ke open house-nya balai lelang terbesar nih ya, balai lelang JBA. Nah, saat ini kita akan coba cek unit-unit apa aja yang lumayan nih yang ada di balai lelang JBA, dari harga dan juga beberapa variasi unitnya. Di sini kayaknya sudah agak cukup banyak juga. Semoga ini bisa menjadi informasi dan manfaat juga buat teman-teman semua. Saksikan aja terus video gua sampai selesai. Oke guys, ini ada mobil tua tapi sudah agak dimodif dan kondisinya ini adalah Innova diesel. Jadi buat teman-teman yang nyari diesel, yuk kita langsung cek aja dulu. Ini adalah Toyota Innova diesel 2013 dan di sini masih belum begitu banyak yang terdata ya. Untuk masalah transmisinya nanti kita intip aja. Lalu di sini masuknya di 2500 cc, eksteriornya belum kedata, semuanya nanti kita akan coba cek. Pajaknya mati di bulan 5 2017. Ini kondisi pajaknya nih di 2017, dia open di harga 145 juta rupiah. Kita coba cek aja. Di bagian eksterior ini catnya sih masih terbilang cukup apik, hanya butuh dipoles lagi. Di bagian headlampnya sudah dimodif dengan proji LED seperti ini dan juga ada motif DRL-nya di bagian bawahnya. Kondisinya agak kurang presisi ya di bagian bumper dan juga fender sebelah kiri depan. Lalu untuk di bagian bodi sebelah kirinya terbilang cukup apik sih, masih normal ya menurut gua. Sudah ada footstrapnya, velgnya juga masih OEM Toyota dan kondisi bannya di sini kurang lebih sekitar 50-60%. Di bagian sebelah kiri depan nggak ada mudguardnya ya. Ini di bagian sisi sebelah kanan dari depan kondisinya sih kalau gue bilang masih terbilang cukup normal. Catnya ya wajar ya 2013 seperti ini. Kondisinya sih agak kusam dan kurang presisi di bagian bumper dan juga fender di depannya. Kita intip di belakangnya. Nah, ini di bagian belakangnya sudah ada emblem Innova V 2.5 apa 2500 cc ya. Ini masuknya yang ke diesel. Lalu masih terbilang cukup normal sih di bagian belakang, ada beberapa huruf emblem yang hilang atau huruf I ya dari kijangnya. Tapi kondisinya sih masih terbilang cukup sih, termasuk stop lampnya dan juga di bagian atasnya catnya sudah ada beberapa yang lupas, termasuk di bagian spoilernya. Oke, kita intip di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah interior dari Innova diesel ya. Kondisi di bagian dashboardnya masih terbilang cukup oke. Ini sudah soft touch, jadi sudah dilapisi soft touch sama pemilik sebelumnya, tapi kurang begitu rapi ya. Lalu head unit bawaan dari Toyotanya dan kondisinya masih terlalu zaman dulu banget ya. Belum ada switch control di bagian setirnya. Lalu masih analog di bagian AC, pengaturannya di thermostat dan juga blowernya. Trim masih bawaan dari pabrikan Blue seperti ini ya. Dan kondisinya sih paling nggak bagusnya harus di retrim. Dan ini kalau gue bilang masuknya di kategori cukup sih menurut gue untuk di bagian interior automatic transmission nih. Kita intip di bagian row tengahnya dulu. Oke guys, ini di bagian row tengahnya AC-nya sudah terdistribusi untuk di row tengah juga sama di belakang ya. Jadi double blower, sudah triple blower maksudnya. Lalu di bagian tengahnya nih terbilang cukup sih menurut gue. Sudah ada beberapa kusam juga di bagian jok tengah. Dan kondisinya sih kalau gue bilang masih tertata rapi sih ini. Oke guys, ini adalah Toyota Innova E yang diesel tahun 2013 automatic transmission. Di sini masuknya di 2500 cc ya atau 2.5. Odometernya masih belum terdata. Kalau grade-nya tadi kita lihat di eksteriornya C arah ke D, interiornya masih terbilang cukup. Mesinnya sih katanya terkonfirmasi C arah ke D. Pajaknya mati nih agak lama nih di bulan 5 2017. Platnya dari BG, jadi di daerah Sumatera. Jadi teman-teman kalau mau cek langsung aja cek di plat nomornya. Di open di harga 145 juta rupiah, ada di jba.co.id. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, next di sini ada Suzuki Wagon ya, tahun 2014 manual transmission. Ini masukin 1000 cc, odometer di 120 ribuan. Pajaknya masih hidup nih sampai Januari 2021. Eksteriornya C, interior C, mesinnya di C, di open di harga 55 juta ya saat ini. Ada di jba.co.id. Nanti kita cek aja dulu sekelilingnya. Kalau dari bagian eksterior ini ada beberapa cat yang kusam ya. Jadi di bagian cat ini, di bagian bumper sama fender ini sudah terlihat belang, yang depan sebelah kirinya. Lalu sudah banyak cat yang menguning nih di bagian sisi sebelah kirinya. Velgnya ini banyak yang nyari ya sebenarnya ya untuk mobil-mobil kecil atau ring-ring 14. Di sini kondisi bannya kurang lebih sudah 30-40% ya, hampir keseluruhan. Headlamp, fog lamp masih terbilang cukup ya. Di bagian sebelah kanan dari depan kondisinya juga terbilang masih agak cukup. Dan di sini untuk di bagian bumper dan fender kurang sedikit presisi. Kita intip di belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakang dari Suzuki Karimun Wagon. Ini yang tipe
tipe GL ya. Stop lampnya masih terbilang oke, ada 2 titik sensor parkir di belakang dan kondisinya masih cukup normal nih menurut gua. Oke guys, ini di bagian interiornya, ini layout dari dashboardnya kurang lebih masih terbilang cukup apik ya. Dan di sini kondisinya di konsol tengah, head unitnya sudah double din, TV seperti itu, dan masih cukup sederhana ya di bagian tengahnya. Joknya masih trim bawaan pabrik dan kondisinya terbilang cukup kusam. Dan di dalam sini ya, baunya agak apek karena mungkin pengendara sebelumnya nih merokok ya, jadi asap rokoknya masih tercium di dalam mobil ini. Kondisi di bagian door trim masih oke, ini masih terbilang kategori C sih menurut gua untuk di bagian interior. Oke guys, ini adalah Suzuki Karimun Wagon yang tipe GL tahun 2014, manual transmission, 1000 cc ya masuknya. Odometri di 120 ribuan, pajaknya masih hidup sampai Januari 2021. Eksterior C, interior C, mesinnya di C. Saat ini di open di harga 55 juta rupiah, ada di jba.co.id. Oke, next guys, di sini ada Suzuki R3 SDX atau GX ya. Warnanya abu-abu metalik seperti ini, odometernya di 93 ribuan, pajaknya mati di bulan 5 2020, eksteriornya C, interior C, mesinnya di B. Dan saat ini di open di harga 90 juta rupiah. Kita coba cek sekelilingnya dulu, dan kondisinya kalau dari cat sih sudah terbilang cukup kusam ya. Lalu di bagian depan sebelah kanannya sudah velgnya, ini bagian dari velg cadangannya. Velg yang satunya banyak bocor, jadi ada di belakang. Sisanya kondisinya masih terbilang cukup normal. Headlampnya masih oke, termasuk juga di fog lampnya. Kita cek di bagian sisi satunya. Nah, ini di bagian sisi satunya kondisi bannya ya kalau masih terbilang oke, 50-60% ya. Velgnya juga masih OEM dari Suzuki-nya, kecuali tadi yang kanan sudah velg cadangannya. Nah, kondisinya bodinya di sebelah kiri dari depan nih terbilang cukup normal dan sudah ada roof rail di atasnya. Kita intip di bagian belakangnya. Nah, ini di bagian belakangnya masih terbilang cukup normal, ada 2 titik sensor parkir di belakang. Stop lampnya masih oke, dan di sini kondisinya masih terbilang cukup normal ya. Kita langsung intip nih di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interiornya dari Suzuki R3 SDX atau GX ya. Di sini sudah dikasih panel wood atau wood panel ya di bagian konsol tengah, dashboard, dan juga di bagian armrest dari door trim. Tapi kondisi door trimnya sudah agak kusam nih. Nah, di bagian jok sudah di retrim, agak elegan ya, warnanya brown seperti ini, dan kondisinya sih cukup baik sih menurut gua untuk joknya. Sisanya nih kondisinya agak kusam dari setir dan juga dashboard, termasuk di bagian door trim. Di bagian plafon masih cukup bersih, sudah double blower, dan kondisi di bagian tengah semuanya sudah di retrim dan kondisinya sih terbilang cukup elegan ya menurut gue ya, hasil dibersihkan lagi karena banyak kusamnya di bagian interiornya. Oke guys, seperti inilah, ini adalah Suzuki R3 SDX atau GX tahun 2014 manual transmission, odometer di 93 ribuan, pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin, eksteriornya C, interior C, mesinnya di B ya, dan di open di harga 90 juta ya, dan di jba.co.id. Oke guys, ada mobil mungil, kita coba langsung cek aja. Ini ada Mirage ya. Oke guys, ini adalah Mitsubishi Mirage GLS 1200 cc tahun 2014, automatic transmission, warnanya silver ya. Seperti ini, odometernya di 103 ribuan, eksterior C, interior B, mesinnya di C, pajaknya mati di November 2018 kemarin. Di open di harga 68 juta rupiah. Kita langsung cek sekilas saja. Untuk dari bagian eksterior masih terbilang cukup, headlampnya masih oke, belum ada fog lampnya ya GLS, dan ini kondisinya masih terbilang cukup normal lah. Di bagian sebelah kanan dari sisi sebelah sini nih, ini kondisinya masih cukup normal. Velgnya masih OEM dari Mitsubishi-nya, kondisi bannya masih kurang lebih 55% ya keseluruhan. Ini catnya masih cukup normal dan masih cukup lempeng. Untuk masalah bodinya di bagian sisi kanannya, kita coba intip di sisi satunya. Dan ini di bagian sisi sebelah kiri, kondisinya masih terbilang cukup normal, belum ada cat yang kondisinya belang ya, terlihat dari sini. Nah, kita intip langsung bagian belakangnya. Inilah kondisi di belakang Mirage, masih cukup normal, stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir di belakang, dan ini biasanya tambahan ya. Nah, ini kondisinya sudah ada defogger di bagian belakangnya dan masih cukup normal. Oke, di bagian interiornya, joknya warna hijau dan hitam seperti ini, cover ya, masih oke. Lalu kondisinya masih terbilang cukup oke dari door trim dan juga setir, termasuk di bagian dashboardnya belum ada yang kusam. Head unit masih bawaan semuanya di bagian konsol tengah, dan kondisi plafonnya masih terbilang cukup oke nih. Oke guys, seperti itulah, ini adalah Mitsubishi Mirage GLS 1200 cc tahun 2014, automatic transmission, odometer di 103 ribuan, eksterior C, interior B, mesinnya di C, pajaknya mati di bulan November 2018 kemarin. Di open di harga 68 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di jba.co.id.
Oke, lanjut guys. Di sini ada Nissan X-Trail 2500 cc yang tipe ST ya, bukan STT. Yang 2007 automatic transmission, warnanya hitam seperti ini, odometernya di 137 ribuan. Pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin. Eksteriornya masih C, interior C, mesinnya juga di C, di open di harga 59 juta rupiah. Kita cek sedikit. Untuk di bagian eksterior sih masih terbilang cukup oke ya. Velgnya masih OEM dari bawaan Nissan-nya dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 60 sampai 65% ya. Headlamp masih terbilang cukup baik, termasuk fog lampnya hanya kurang presisi nih. Ini paling sering nih untuk Nissan tahun 2000-an. Ini agak renggang ya di bagian bumper dan fendernya, termasuk di ke headlampnya. Untuk di bagian sisi sebelah kanan dari depan nih terbilang masih cukup normal dan ini masih cukup apik sih menurut gua. Nah, ini di bagian sebelah kiri dari depan kondisinya nih masih cukup presisi untuk di fender dan juga di bumpernya. Dan di bagian sisi sebelah kirinya juga masih terbilang cukup normal nih. Kita coba intip sedikit di bagian belakangnya nih. Ya, ini di bagian belakangnya masih terbilang cukup normal. Sudah pastinya di fogger ya di bagian kaca belakangnya, dan belum ada sensor parkir di bagian bumpernya. Lalu di bagian bumper sebelah bawah juga sudah ada pecah catnya, jadi dempulnya sudah retak seperti ini. Tapi overall kondisinya masih terbilang cukup oke ya. Oke guys, ini adalah di bagian dari interiornya. Kondisi yang gue suka di bagian interiornya itu adalah bagian dari joknya. Jadi joknya ini perpaduan dari trim bawaan pabriknya, ada motif yang polos dan juga ada motif yang bergaris-garis seperti ini ya. Jadi dia seperti motifnya bondek sih, mirip-mirip. Nah, ini yang gue suka dan kondisi ini masih terbilang cukup oke nih. Lalu di bagian dashboardnya nih masih terbilang cukup oke, termasuk di bagian setirnya nih. Jadi kondisinya nih masih terbilang cukup ya. Plafonnya pun juga masih terbilang cukup bersih nih. Oke guys, itu dia. Ini adalah Nissan X-Trail 2500 yang tipe ST, 2007 automatic transmission ya, 2500 cc pastinya. Odometer di 137 ribuan, pajaknya mati bulan 5 2020 kemarin. Eksteriornya C, interiornya C, mesinnya juga C. Di open di harga 59 juta rupiah, dia ada di jba.co.id. Oke, lanjut guys, di sini ada mobil keluarga Mazda 8 ya, atau Mazda 8. Kita langsung cek aja. Ini adalah Mazda 8 yang 2300 cc tahun 2012 automatic transmission, warnanya putih seperti ini. Odometernya di 83 ribuan, pajaknya mati di Desember 2019 kemarin ya, sayang ya. Eksteriornya C, interiornya B, mesinnya di B, dan di sini di open di harga 105 juta rupiah. Kita langsung cek aja dulu. Kalau dari bagian interiornya nih memang sudah kusam, tapi di bagian headlamp yang seperti ini nih masih terbilang cukup, termasuk fog lampnya ya. Hanya saja banyak kusam nih di bagian sebelah kiri dari depan. Velgnya masih OEM dari bawaan Mazdanya dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 40-50%. Ini di bagian sebelah kanan dari depan dan kondisinya sama ya, kusam juga ya. Jadi di sini terlihat banget kusamnya, dan di sini pun juga terlihat sunroofnya, tapi sunroofnya nih kayaknya ada yang bermasalah karena kondisinya kurang terlalu rata ya di bagian atas ya. Terlihat banget nih dari sini di sebelah kanan belakangnya tuh di bagian sunroofnya. Ini di bagian belakangnya dari Mazda 8 dan kondisinya sih masih terbilang cukup apik ya. Untuk stop lampnya masih oke, tidak ada sensor parkir di bagian belakangnya. Ada emblem Mazda 8-nya di sebelah kiri belakang. Sudah di fogger pastinya di belakang, dan juga ada spoilernya ya di bagian atasnya. Nah, untuk Mazda 8 ini juga udah power sliding door ya. Jadi kiri dan kanannya sudah PSD. Kita langsung intip di bagian interiornya, dan di bagian interiornya ini kondisinya sudah captain seat di bagian tengahnya, dan di bagian belakangnya terbilang cukup oke sih untuk masalah di joknya nih. Trimnya masih oke, cuman hanya ada beberapa jamur di bagian kulitnya ya. Sama nih di bagian depannya, di belakang ini sudah ada jamurnya untuk joknya ya. Tapi kondisinya sih masih terbilang cukup oke. Distribusi AC-nya sudah menyeluruh ya ke tiap row-nya ya, di tengah dan juga di bagian belakang. Kita intip di bagian depannya sebentar. Nah, ini layout dashboard dari Mazda 8. Kondisinya sih kalau gue bilang lebih elegan dan sporty ya, warnanya hitam seperti ini. Ini adalah kondisi di bagian setirnya, dan kondisi setirnya masih terbilang cukup oke. Di bagian joknya pun juga masih terbilang cukup oke, hanya ada beberapa kusam di bagian konsol tengahnya ya. Dan di sini adalah fitur untuk pembuka atau penutup dari bagian power sliding door-nya ya. Sama di bagian bagasinya ada di bagian belakang sini. Gue mau coba buka bagasinya, cuman terlalu mepet sama mobil belakang, jadi nggak usah. Jadi power sliding door-nya aja.
Oke guys, ini adalah Mazda 8 2300 cc tahun 2012 automatic transmission. Warnanya putih dan agak kusam ya seperti ini. Odometernya di 83 ribuan. Pajaknya mati di bulan 12 2019 kemarin. Agak sayang nih salah satu PR-nya. Eksteriornya C, interiornya B, mesinnya juga masih di B. Di open di harga 105 juta rupiah di jba.co.id. Untuk validnya teman-teman langsung aja cek jba.co.id. Oke guys, that's it for today. Sekian aja untuk open house di Balai Lelang JBA, balai lelang terbesar yang ada di Jakarta atau beberapa di kota besar di Indonesia ya. Dan ini banyak banget unit-unitnya dan beberapa sudah kita cek tadi, ada yang bagus, ada yang juga cukup. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di jba.co.id atau cek di deskripsi untuk informasi lebih lengkapnya dari Balai Lelang JBA. Oke guys, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan juga informatif untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.